Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ramadan, apa kabar? Gimana nih puasanya hari ini? Semoga tetap semangat ya. Nah, selamat datang di podcast Bisikan alias Bincang Asik Ramadan. Podcast yang bakalan nemenin kalian selama bulan Ramadan penuh berkah ini yang tentunya. Dan pastinya obrolan kita itu seru, insightful, dan relatable banget dengan kehidupan kalian semua. Nah, saya Nabila Kinanta Sakina. Hari ini kita bakal ngobrol sesuatu yang penting banget buat kita para remaja nih. Tapi kadang suka kita abaikan. Nah, apa itu? Ramadan dan mental health. Jaga jiwa, dekatkan hati. Siapa sih yang gak pernah ngerasa capek, stres, bahkan overthinking? Apalagi buat kita para remaja yang punya segudang aktivitas, tugas sekolah, ekskul, belum lagi urusan pertemanan dan media sosial kita sendiri. Kadang, pikiran kita juga suka jalan-jalan sendiri kan teman-teman. Memikirkan hal-hal buruk yang sebenarnya itu gak ada. Nah, di bulan Ramadan ini kita punya kesempatan emas buat memperbaiki nggak cuma secara fisik, tapi juga kesehatan mental kita. Nah, gimana caranya? Kalau itu kita bakal bahas bareng bersama narasumber spesial kita hari ini, yaitu Kak Nadia, yang pastinya siap berbagi ilmu dan cara tips buat kita semua. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Kak Nadia. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah. Semoga lancar terus ya Kak puasanya. Alhamdulillah lancar puasanya. Alhamdulillah. Kak Nabila juga gimana? Alhamdulillah sudah puasanya lancar. Alhamdulillah. Nah, ngomong-ngomong nih Kak, kan kalau di bulan Ramadan ini ada nggak sih cara khusus buat kita itu biar tetap happy dan nggak gampang stres selama kita nunggu dari sahur sampai ke buka itu biar tetap happy aja meskipun kita juga dengan aktivitas yang penuh gitu. Jadi biar kita itu tetap happy gitu. Gimana caranya? Oke, tips untuk teman-teman agar kita itu tetap happy, kita tetap enjoy menikmati bulan Ramadan ini. Apalagi kita ini kan lagi puasa ya teman-teman ya. Yang pertama itu tipsnya, kita harus niatkan, yang pertama harus niat kepada Allah dulu. Kita ini puasa karena Allah, mendapatkan ridha Allah, dan kita juga ingin mendapatkan di surganya Allah. Maka dari itu teman-teman, jika kita sudah meniatkan kepada Allah, kita insya Allah akan enjoy sekali dalam berpuasa untuk seharian itu, Nabila. Insya Allah. Terus juga yang kedua tipsnya, kita harus lebih interaktif dari hari-hari sebelumnya, karena pada Ramadan kali ini kan Ramadan itu benar-benar yang amal yang kita lakuin itu kan luar biasa sekali ya pahalanya, bahkan 2 kali lipat. Kalau misal kita ini bersolawat kepada Nabi Muhammad 1 kali, kan itu kan biasanya di hari-hari biasanya kan ditulisnya pahalanya dapat 10 kan. Nah, kalau misal di bulan Ramadan ini berarti dapat 20. Berarti kalau misal kita ini solawatnya itu lebih dari 10 kali. Wah, Masya Allah sekali kan ya. Dapat banyak sekali. Nah, itu makanya teman-teman, kita harus interaktif, kita harus lebih menempatkan diri kita bahwa bulan Ramadan ini tempat kita untuk menambah pahala. Insya Allah. Yang ketiga, kita harus meningkatkan hobi kita. Jadi kalau misal hobi kita sebelumnya itu mungkin kayak menggambar, kemudian mendengarkan musik, mungkin coba hobi-hobi baru ya. Kayaknya ya lebih seru gitu mencoba hobi-hobi baru. Keluar dari zona nyaman kita. Betul, betul sekali teman-teman. Coba deh kayak misalnya hobinya itu apa ya Nabila ya, identik dengan Ramadan kira-kira? Oh, itu membuat takjil. Oh iya, betul. Nah, itu kan kayak bisa tuh kreasiin takjil baru gitu, buat resep-resep takjil baru. Kayak gitu. Siapa tahu nanti bakalan hit dan populer di internet gitu. Dibuat konten gak sih? Kayak betul sekali. Gitu, teman-teman. Jadi yang pertama kita harus niatkan kepada Allah bahwa puasa kita ini ingin mendapatkan ridho Allah. Yang kedua, kita harus apa tadi?
tetap beraktivitas seperti biasanya, bahkan lebih produktif lagi. Ya, bakal lebih produktif lagi. Dan yang ketiga, kita harus meningkatkan hobi yang kita punya. Bukan meningkatkan sih, lebih tepatnya kayak kita harus mencoba hobi-hobi baru. Iya. Kalau misal cocok buat kita, kan bisa kita terapin tuh. Betul. Kalau kita nggak coba kan berarti kita nggak tahu kalau kita itu sebenarnya bisa. Ya, sebenarnya bisa dan mampu. Nah, begitu. betul. Wah, ternyata banyak sekali ya caranya buat kita tuh biar tetap happy selama bulan Ramadan ini. Nah, apa sih sebenarnya mental health itu sih, Kak? Kenapa kita harus peduli sama mental health kita sendiri? Kenapa harus peduli pada mental health diri kita sendiri? Karena sejatinya manusia itu memiliki jasmani dan rohani, nggak sih, Gil? Iya, benar. Kalau misal kita itu sehat rohani kita, sehat pikiran kita, sehat jiwa kita, insya Allah akan sehat juga jasmani kita, tubuh kita. Kalau misal nih kita itu udah stres, kita itu kayak udah burn out banget, otomatis kan fisik kita itu bakalan berpengaruh gitu kan, Langsung down semua. langsung down semuanya. Jadi teman-teman, kalau misal nih lagi stres, lagi burn out, itu juga bakalan berpengaruh pada fisik kalian gitu. Lagi kan kayak banyak tuh di luar sana, terlebih juga kita ini ya, siswa ini mungkin kayak banyak sekali tugas-tugas Iya, betul. yang menghajar kita. Betul. Tapi kalau misal kita itu enjoy sekali dalam menikmati proses, terus kayak menjawab soal-soal kayak gitu bersama teman-teman, terus habis itu kayak kita work in cafe kayak gitu-gitu, itu kan pasti kayak merilekskan diri kita gitu betul. kan, bukan yang monoton harus ngerjain ini. Iya. Itu kan otomatis kayak ya mungkin sebagian orang menganggap itu bakalan produktifnya dia, Iya. tapi kan enggak semua orang. Tidak semua orang seperti itu. Ada yang lebih baik ke tempat umum daripada sendirian. Iya. Itu tergantung masing-masing juga. Iya. Tapi juga kayak kalau misal di tempat umum atau enggak dia lagi ngerjain tugas nih sendirian di kafe, Iya, itu betul. mungkin menurut dia itu me time sama Betul, sekalian Bon. produktif ya. Itu akan mengurangi stresnya dia gitu. Jadi itu sangat penting sekali ya teman-teman, masalah itu mental health gitu. Kan sangat ngaruh dengan kehidupan kita sehari-hari ya, Kak. Produktivitas kita. Wah, produktivitas kita itu juga berpengaruh pada kesehatan jiwa kita begitu. Nah, Kak, kan kalau lagi puasa kita itu nggak cuma nahan lapar, nahan haus aja, tapi juga nahan marah. Nah, itu emosi yang harus kita kontrol dengan kesibukan kita sehari-hari, dengan kita menghadapi banyak orang itu. Nah, apa benar kalau puasa itu bisa bantu kita buat lebih sabar dan lebih tenang itu, Kak? Masya Allah, Masya Allah sekali ya. Namanya amarah itu kadang itu melonjak tinggi, Betul. kadang itu bisa dikontrol gitu kan ya. Tapi dalam berpuasa ini, pengalaman aku sendiri itu insya Allah bisa dikontrol teman-teman. Karena juga berpengaruh tuh sama pahala Betul, kita, gitu ya. Kalau misal tadi tipsnya agar tidak marah atau gimana ya tadi? Ya, tips supaya biar kita tuh bisa lebih sabar dan tenang gitu. Bisa bertenang. Iya. Itu tipsnya nih teman-teman, kita harus tahu dulu bahwa kalau kita itu marah, pahala kita itu akan berkurang. Betul. Gitu kan. Kalau misal pahala berkurang, otomatis puasa kita menahan lapar itu kan sia-sia. Gitu. Buat apa kita puasa tapi kalau kita sendiri tuh marah-marah? Otomatis pahala yang kita dapat tuh yang harusnya penuh ternyata Nah, karena betul. marah ini berkurang. Tuh, yang kedua kita itu harus mengontrol amarah kita. Mengontrol amarah kita ini seperti contohnya tuh gini. Aku tuh biasanya tuh kayak marah-marah gitu, tiba-tiba dikit-dikit marah gitu kan. Tapi coba deh refleksi diri dulu. Kenapa sih aku kok marah? Kenapa sih masalah sepele gini aja aku tuh harus marah gitu kan? Padahal kan bisa ditenangin dulu pelan-pelan gitu kan, kayak
ditelaah dulu kenapa yang membuat aku marah, apakah aku perlu marah semarah itu gitu. Betul. Sebenarnya marah itu juga wajar kan dalam Iya. dunia sehari-hari. Tapi kan juga kalau misal marahnya itu berlebihan sampai berimbas kepada orang lain, itu kan juga kayak hal negatif sekali ya. Merugikan orang lain juga kan nanti Merugikan orang lain juga, dan itu tidak baik. Sebisa mungkin kita harus mengontrol emosi kita agar amarah itu tidak bermuncul drastis, tidak muncul secara drastis gitu teman-teman. Masya Allah, Masya ternyata Allah. gitu ya teman-teman. Jadi kita itu selama puasa itu juga nggak cuma nahan lapar dan haus aja, tapi kita juga nahan emosi kita, amarah kita buat ngadepin banyak orang selama kita dalam sehari itu. Jadi kita harus tetap sabar buat pahala kita itu supaya tidak berkurang gitu ya teman-teman. Nah Kak, kadang nih aku juga ngerasa capek, bosen, atau malah sedih gitu. Nah, gimana sih caranya supaya perasaan itu nggak ganggu ibadah aku pas bulan Ramadan ini gitu? Oh gitu. Perasaan tersebut itu memang ada ya. Kita tidak bisa untuk menjauhkan dari perasaan itu, bahkan kita menghapuskan perasaan itu tuh tidak bisa gitu kan ya. Ya, betul. Maka dari itu teman-teman, balik lagi kita harus memanage dan mengontrol perasaan semuanya itu. Ada kalanya kita marah, ada kalanya kita sedih, dan ada kalanya kita bahagia gitu. Agar tidak berpengaruh pada puasa kita. Betul. Pertama, kita itu mungkin tips ya teman-teman ya. Aku lebih kasih tips Betul, buat kalian. tidak apa-apa. Pas waktu kalian sudah tidur nih, bangun pas waktu sahur. Kalian jangan lupa berdoa dan berterima kasih kepada Tuhan, kepada Allah karena sudah diberikan kesempatan untuk menghirup udara segar. Masih dikasih kesempatan buat bernafas lagi. Iya, bernafas lagi. Masih diberikan kesempatan untuk menikmati dengan sahur bersama keluarga. Gitu. Kalian di situ pas waktu bangun harus menciptakan emosi-emosi yang positif. Afirmasi positif kepada diri kalian sendiri tentunya. Kemudian kalian juga harus bersyukur bahwa di hari itu juga, di detik itu juga Allah masih diberikan kesempatan kepada kalian. Diberikan kesempatan ke kalian untuk menikmati bulan puasa ini, bulan Ramadan ini bersama keluarga itu. Kemudian yang kedua, kalian itu menikmati hari ini, itu juga hari ini gitu teman-teman. Pasti kan ada kan orang itu yang menikmati hari ini tapi masih berpikir besok gimana ya, besok aku takut kayak harus gini harus gitu gitu. Sebenarnya itu tidak apa-apa, tapi jangan terlalu mengkhawatirkan besok itu bagaimana gitu. Jadi pikirkan hari ini itu untuk hari ini gitu. Bahagiaku hari ini itu bahagiaku hari ini itu dikontrol oleh diriku sendiri. Dan sedihnya aku hari ini itu akulah yang mengontrol. Begitu. Jadi senang dan sedih itu juga ada porsinya sendiri-sendiri. Iya, senang dan sedih itu ada porsinya sendiri-sendiri teman. Dan siapa yang mengontrol itu diri kita sendiri. Jadi kembali lagi ke diri kita sendiri tuh gimana cara kita itu bisa memanage rasa senang kita biar nggak berlebihan, dan juga rasa sedih kita itu biar kita nggak berlarut-larut terus. Iya betul. Nah biasanya kan kita itu suka lupa buat terima kasih ke diri kita sendiri itu. Iya. Nah, gimana kan kadang itu juga aku pernah baca kalau kita itu bisa hadiahin cuma sekedar surat Al-Fatihah aja buat diri kita sendiri itu. Nah, kalau dari Kak Nadia sendiri itu gimana sih biar kita itu bisa tetap berterima kasih buat semua apa yang sudah kita lalui selama ini, kita udah bertahan, kita udah jatuh bangun selama ini. Itu kalau dari Kak Nadia sendiri itu gimana? Ya, kita balik lagi harus menghargai diri kita sendiri. Mungkin ya, kayak kebanyakan orang itu seringnya itu kayak mengapresiasi orang lain gitu. Padahal dirinya juga perlu diapresiasi. Perlu banget diapresiasi, ya Allah.
Aku juga kayaknya kesindir deh. Alhamdulillah ya Allah. Iya. Ya emang semuanya sama-sama belajar ya teman-teman. Jadi kita harus mengafirmasi, kita harus berterima kasih kepada diri kita sendiri. Kita harus menghargai diri kita. Kita juga harus menempatkan diri kita bahwa diri kita ini itu sudah berjuang banyak dari kecil, mungkin ya dari kecil sampai titik ini saat ini teman-teman. Lebih tepatnya yang tahu lebih dan lebih sekali itu diri kita dan Allah. Dan orang lain di luar sana itu tidak tahu jungkir baliknya kita itu bagaimana, menguatkan diri kita pas waktu lagi down itu gimana, gitu kan? Kayak orang lain itu tidak tahu tentang diri kita. Yang mengetahui lebih dalam dan yang lebih itu adalah diri kita sendiri teman-teman. Maka dari itu teman-teman, tidak apa-apa mengapresiasi orang lain, tapi jangan lupa mengapresiasi diri kalian masing-masing. Ya, ini buat kita ya, Betul. ya, buat kita. Kayaknya relate dengan kita sendiri ini Kak. Relate dengan kita sendiri. Apalagi kita terlebih Gen Z, Betul, gitu kan ya. betul Kak. Biasanya tuh Gen Z juga suka gitu, suka lupa terima kasih sama diri kita sendiri gitu Kak. Itu teman-teman. Nah, gimana sih cara paling simpel buat kita itu bisa bahagia dan semangat selama bulan Ramadan ini? Kalau dari Kak Nadia sendiri itu biasanya caranya gimana? Kalau aku sih karena aku masih sekolah ya, Betul, Bil, ya. Aku masih sekolah dan kamu juga masih sekolah. Aku menikmatinya dengan teman-teman aku gitu. Jadi aku tuh lebih banyak meluangkan waktu aku pas waktu bulan Ramadan biar emosi aku dan juga lebih tepatnya kayak meregulasi emosi aku, kayak dari marah, sedih, bahagia, terus asik sekali bersama teman-teman, kayak gitu-gitu. Aku lebih meluangkan waktu aku ke teman-teman gitu, ke orang-orang terdekat aku. Mungkin paling banyak itu dari teman-teman kelas ya, karena teman-teman kelas itu sangat-sangat sekali mensupport aku. Masya Allah. Gitu, Masya Allah. Sangat support aku, baik itu dalam tugas tentunya. Kemudian yang kedua itu dalam kayak kita saling curhat, kita saling main, gitu-gitu. Aku juga disupport sama mereka. Mungkin teman-teman juga, teman-teman yang menonton live streaming, teman-teman yang menonton podcast ini mungkin bisa ya menikmati bulan Ramadan keseharian ini bersama teman-teman gitu, Bertakjil bareng-bareng gitu. betul sekali, bertakjil bareng-bareng. Bahkan nih aku juga pernah tahu sama teman aku, saking menikmatinya, Apa nih? kita ini sahur bareng. Masya Allah. Masya Allah, sahur bareng, buka bareng, dan pas waktu itu berangkat sekolah bareng. Masya Allah. Di bulan puasa. Jadi kayak sangat-sangat menikmati bulan puasa tanpa meninggalkan aturan Allah. Masya Allah. Kalau misal kita udah denger azan nih, insya Allah kita pasti sholat gitu. Dan mungkin tipsnya lagi itu kita lebih banyak meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah tuh. Jadi kita harus balance ya antara agama dan sosial. Betul. Hablum minallah, hablum minannas. Masya Allah. Masya Allah. Nah, Kak, kalau kita lagi sedih nih atau kecewa itu kan orang beda-beda ya. Mau misalnya tuh cerita ke teman, kadang tuh juga nggak semua anak-anak itu bisa cerita ke orang tuanya. Nah, Oh ya. tuh kalau dari Kak Nat sendiri itu kalau lagi sedih itu lebih baik cerita ke temen, orang tua, atau langsung curhat ke Allah aja. Kalau dari Kak Nadia sendiri gimana? Kalau dari aku sendiri ya, pribadi ya ini, Betul. tanpa paksaan apapun ya. Betul. Kalau dari aku sendiri, aku tuh lebih sukanya pertama itu cerita ke teman dekat aku. Pokoknya yang benar-benar teman dan itu benar-benar yang sudah benar-benar dipercaya gitu Udah loh. mengenal kita luar dalam gitu Iya, ya. mengenal Udah kita bisa luar kita dalam. percaya sepenuhnya.
Terus yang kedua, setelah kita curhat nih ke teman kita tidak boleh, maksudnya kita tidak boleh sampai kayak oversharing ke orang lain gitu. Gitu kan ya. Sebisa mungkin kita ini punya masalah. Cukup orang terdekat sama Allah aja yang tahu. Betul. Kan biasanya tuh ada orang di luar sana juga mempunyai masalah kan. Betul. Masa kita harus menambahi masalahnya itu dengan kita curhat. Itu kan sebenarnya itu balik lagi kepada kita. Gimana mau kita, kalau misal kita ini curhat ke teman terdekat kita malah ngebuat kita tuh plong, enak, itu tidak apa-apa teman-teman. Jadi jangan terlalu dipendam sendiri, kan juga tidak enak kan. Betul banget. Yaitu yang pertama curhat kepada teman, yang kedua yaitu curhat kepada Allah. Ketika curhat kepada teman ini masih aja kurang gitu kan ya, kita yang kedua benar-benar langsung curhat kepada pusatnya dunia. Langsung ya, pada pusat, di atas pusat. Kita juga cari jalan gitu, curhat itu kita juga cari jalan gimana sih kita ngelewatin ini tuh, gimana caranya biar kita itu bisa tetap tabah gitu ya Kak ya. Betul sekali. Gimana caranya kita itu tetap tabah, dan gimana caranya itu tetap ikhlas. Karena Allah itu tidak akan menguji di luar batasan kita. Masya Allah, betul Masya Allah. sekali. Dan setiap tipsnya juga teman-teman. Dan setiap kalian itu mempunyai masalah, kalian itu jangan sampai berputus asa akan masalah tersebut. Coba toh kalian itu tengok ke belakang. Kalian itu sudah melampaui dan sudah melewati fase-fase di mana kalian itu down, di mana fase-fase rintangan masalah itu lebih besar ternyata daripada masalah kali ini gitu. Lihatlah ke diri kalian yang sudah melewatinya. Dan semoga masalah ini tuh kayak masalah yang pasti bisa kalian lewatin, teman-teman. Karena kembali lagi Allah tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Begitu, Masya Allah. Nah, seru sekali ya teman-teman pembahasan kita pada kali ini. Nah, ternyata Ramadan itu bukan cuma soal nahan lapar dan haus aja nih, tapi waktu pas buat kita belajar, buat jaga pikiran dan perasaan kita. Kita udah belajar banyak, mulai dari cara tetap sabar, amalan simple, biar hati tetap tenang. Dan buat kita para remaja, ini jadi pengingat yang penting banget bahwa nggak apa-apa kok kalau sesekali tuh kita ngerasa lelah, ngerasa sedih. Itu sebenarnya itu nggak apa-apa banget teman-teman. Nah, yang penting kita tetap semangat dan bangkit lagi sambil tetap berusaha jadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Apalagi kita juga harus belajar buat mengontrol pikiran negatif kita dan overthinking yang sering cuma bikin kita capek sendiri gitu kan. Nah, capek sekali. yuk kita mulai belajar bedain mana pikiran yang penting dan mana yang cuma ketakutan kita aja. Nah, ada gak sih Kak sedikit kalimat motivasi atau penyemangat buat teman-teman di rumah? Aduh, tentunya buat penyemangat kita juga. Betul. Ya. Jangan terlalu overthinking dan tingkatkan skill kalian, teman-teman. Masya Allah. Wah, ini quote of the day kita nih teman-teman. Masya Allah. Masya Allah. Kita nggak kerasa udah ngobrol panjang lebar dan banyak banget tips dan keren dari Kak Nadia ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa bikin kita lebih semangat menjalani Ramadan, makin paham bagaimana cara kita menjaga kesehatan mental kita. Nah, terima kasih buat Kak Nadia udah mengeluarkan waktunya untuk sharing ilmu dan inspirasi buat kita semua. Terima kasih juga kepada Nabila ya, karena sudah menonton podcast kali ini dari awal sampai akhir. Terima kasih, dan tentunya terima kasih juga buat teman-teman yang sudah dengerin kita sampai akhir. Jangan lupa tetap jaga puasanya, tetap semangat dan tetap happy ya teman-teman. Tak terasa kita sudah sampai di podcast penghujung Ramadan pada kali ini. Semoga setiap obrolan yang kita jalani bermanfaat dan menambah wawasan dan semakin menguatkan iman kita di bulan Ramadan. Terima kasih sudah setia mendengarkan dan menjadi bagian dari podcast kami. Saya Nabila Kinanta Sakina, pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya, hanya di Bisikan, Bincang Asik Ramadan. Sucikan hati, kuatkan iman di bulan Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa.